Yang menarik di wardrobe ini kita bisa buatkan mini pantry. Jadi kita ada snack bar seperti ini yang bisa pop up keluar. Halo, saya Abeng. Halo, saya Gaby. Kita dari Elementi Domus. Elementi Domus itu kita brand lokal, di mana brand kita especially di cabinet furniture, di mana kita bikin kitchen, bikin wardrobe juga. Dan kita ini materialnya dari Italia, tapi pembuatan kita di Indonesia, yaitu di Semarang. Jadi hari ini kita mau lihat apakah furniture system Elementi benar-benar bisa bertahan lintas zaman. Jadi dari big game plan ada beberapa scroll yang berisi tahun yang berbeda-beda. Nah, setiap tahun ini akan mewakili karakter fiktif dengan gaya hidup dan kebiasaannya yang berbeda. Ini early 1900. Nah, kalau di early 1900 ini, dia itu di era kerajaan. Di dalam sayap privat sebuah istana kerajaan Eropa, seorang kepala koki kerajaan menghadapi tantangan baru. Sebagai dapur utama keluarga bangsawan, ruang ini tidak lagi sekadar area produksi makanan, melainkan simbol kemewahan, presisi, dan loyalitas terhadap mahkota. Oke, dan quest untuk kita adalah rancanglah kitchen system yang selaras dengan estetika aristokrat tahun 1900-an yang menyeimbangkan kemewahan klasik dan efisiensi. Untuk challenge 1900-an, desain kitchen ini terinspirasi dari style tahun 1900-an. Terlihat jelas dari desain cooker dan kabinetnya. Pada umumnya, kitchen 1900-an diperuntukkan untuk bangsawan yang memerlukan perencanaan storage yang matang. Di kitchen ini, kita bisa menemukan beberapa storage yang menunjang aktivitas di dapur, seperti storage untuk cutlery ataupun storage untuk peralatan makan, seperti piring, mangkok, dan barang lainnya. Kita juga mempunyai storage untuk menaruh alat masak seperti panci dan alat masak lainnya. Di kabinet ini dilengkapi juga dengan storage untuk bahan makanan. Di bagian island terdapat drawer untuk tambahan storage. Ini tahun 1940. Oke, kali ini era perang nih. Sepasang suami istri yang sedang menjalani kehidupan di masa perang. Ruang dapurnya kecil, sederhana, dan terasa padat. Rak terbuka dipenuhi kaleng bahan makanan, peralatan digantung agar hemat tempat, dan meja kerja difungsikan semaksimal mungkin. Tidak ada elemen dekoratif berlebih, semuanya murni fungsional. Quest untuk kita di kondisinya seperti ini nih, ruang bukan tempat estetika, tapi tentang efisiensinya. Setiap zona harus jelas agar aktivitas memasak tetap lancar meskipun space-nya terbatas. Karena itu, kitchen system yang proper dan minimalis menjadi kebutuhan utama. Jadi harus ringkas, tahan lama, mudah diakses, dan mampu menyediakan kebutuhan sehari-hari tanpa membuang ruang sedikit pun. Oke, jadi sekarang kita bahas untuk challenge-nya yang untuk tahun 1940. Kitchen-nya yang lebih mudah diakses, compact, dan tanpa membuang ruang sedikit pun. Kita mulai dari kitchen ini. Oke, jadi seperti yang bisa dilihat, kitchen-nya sangat compact sekali. Kita sengaja taruh standing stove di sini, jadi dia sudah termasuk semuanya. Stove di atas, kemudian oven di bawah. Dan untuk storage-nya dia cukup banyak. Jadi dia ada tempat bumbu di sini, kiri kanan untuk tempat-tempat bumbu, kemudian juga ada tempat storage penyimpanan di sini. Di dalamnya pun ada drawer yang bisa untuk menyimpan insert cutleries. Kemudian ada tempat lagi di bawahnya bisa untuk simpan seperti pen dan lain-lain gitu. Kemudian untuk di atasnya juga ada tempat untuk penyimpanan juga. Again, karena kita pikirnya konsepnya itu untuk compact dan tidak ada tempat yang terbuang gitu. Kemudian sengaja di atasnya itu masih ada storage. Jadi kalau misalnya ada barang-barang yang jarang dipakai atau apa, kita bisa taruh lagi di atasnya gitu. Jadi sangat-sangat pas untuk di tahun 1940 sebetulnya.
tahun 2000. Untuk yang tahun 2000 ini, gaya hidup makin cepat. Seorang mahasiswa tinggal di apartemen minimalis dengan konsep open plan, ruangnya kompak dan multifungsi, namun aktivitasnya padat. Dari kuliah, bekerja, hingga bersosialisasi. Di balik kesederhanaannya, ruang tersebut, wardrobe system menjadi elemen utama yang menunjang kesehariannya. Quest untuk kita, wardrobe ini harus dapat menampung berbagai jenis pakaian tanpa terlihat penuh. Harus terintegrasi dengan estetika ruang minimalis. Tantangannya untuk kita menciptakan sistem penyimpanan yang maksimal secara fungsi, namun tetap seamless dan tidak mendominasi visual ruang. Oke, jadi sekarang kita di tahun 2000, challenge-nya itu dimana untuk mahasiswa yang tinggal di apartemen, karena mahasiswa, jadi dia pasti butuh tempat wardrobe yang compact, tempat yang seamless, tempat yang butuh untuk storage yang banyak, dan dia bisa naruh semua barang-barang dia. Jadi kalau di sini kita pertama disiapkan untuk barang-barang gantung dia, jadi baju-bajunya bisa ditaruh di atas bagian bawah untuk pakaian yang dia siap pakai. Jadi tinggal dia ambil, kita bisa langsung pakai. Kemudian berikutnya kita ada tempat untuk dia bisa naruh tasnya, bisa taruh bukunya, dan juga kita punya beberapa drawer, di mana drawernya itu dia bisa taruh aksesoris, bisa juga untuk taruh beberapa barang dia yang mungkin mau dipakai untuk keperluan sehari-harinya. Jadi untuk tempat ini walaupun dia kecil tapi dia bisa naruh storage yang banyak. Berikutnya kita juga masih ada satu lagi lemari. Nah untuk ini dia tuh bisa untuk taruh jaket-jaket dia, bisa untuk taruh scarf-nya juga, ada tempatnya untuk taruh scarf. Kemudian kalau untuk yang tidak terlihat, yang seamless ini, dia bisa untuk menaruh baju-baju dia ke sehari-hari ataupun baju-baju pestanya. Di bagian ini juga terdapat aksesoris untuk taruh sepatunya. Jadi bisa taruh beberapa sepatu dia tanpa harus ditaruh di luar biar terlihat lebih rapi dan juga terlihat lebih seamless. Yang menarik di wardrobe ini kita bisa buatkan mini pantry. Untuk mini pantry ini mungkin dia mau untuk bikin kopi, preparation, ataupun bikin teh, mungkin dia ada tamu, dia bisa banget untuk bikin di mini pantry ini. Jadi dia bisa bikin kopi, dan bagian sini kita juga ada taruh untuk berbagai macam, untuk gelasnya, untuk piring-piringnya. Jadi kita siapkan beberapa drawer yang bisa dia taruh untuk gelas dan juga untuk piring-piring. Kita dapat seorang wanita muda, CEO sebuah perusahaan. Hidupnya cepat, terstruktur, dan sangat efisien. Ia bekerja dari rumah, meeting lewat laptop di Kitchen Island, berpindah dari wardrobe ke workspace dalam hitungan menit. Ia menyukai desain modern contemporary, clean lines, minim detail berlebihan, semuanya tertutup rapi dan terlihat seamless. Oke, kemudian quest untuk kita adalah mendesain wardrobe dan kitchen untuk seorang CEO muda yang work from home dengan konsep kapsul wardrobe, smart appliances, dan gaya modern minimalis contemporary. Sistem harus seamless dan tertutup rapi dengan lighting dalam lemari, kompartemen gadget, serta shelf adjustable di wardrobe. Dan di kitchen menghadirkan charging station tersembunyi, appliances terintegrasi, serta workflow yang efisien. Sekarang kita sampai di challenge 2026, di mana itu untuk wanita muda, seorang CEO sebuah perusahaan. Nah kalau dilihat kita ada dua jenis, yaitu pertama untuk glass door, yang kedua kita ada open cabinet. Nah yang untuk glass door ini kalau dilihat semuanya itu full dengan glass, jadi dari luar CEO-nya ini dia bisa milih dia tuh mau pakai baju apa untuk hari ini. Bagian dalamnya bisa di-adjust atau disesuaikan dengan kebutuhan dari CEO-nya. Kalau untuk ini dia itu untuk pakaian pesta. Jadi bagian atasnya kita buatkan hanger dan bagian bawahnya dalam bentuk storage. Nah, storage ini bisa untuk pakaian-pakaian yang dilipat. Kemudian untuk aksesoris kita bisa untuk di island. Jadi di island ini kita letakkan untuk aksesoris seperti gelang, mungkin cincin, ada juga kalung, scarf, anting. Jadi dia bisa milih di sini untuk aksesorisnya. Nah, kalau yang tadi itu glass door, di sini tuh untuk open cabinet. Di bagian ini lebih untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau gantungan ini bisa untuk outer, jaket, mungkin pakaian sehari-hari. Di sini kita juga ada beberapa untuk storage. Storage ini bisa untuk sarung tangan, handuk, mungkin perlengkapan yang biasa digunakan untuk sehari-harinya.
Kemudian di sini kita juga ada sebuah meja, ini opsional di mana meja ini bisa dipakai untuk meja rias ataupun untuk CEO ini bisa dipakai untuk bekerja. Selain aksesoris, di sisi lain dari island bisa menjadi tempat untuk showcase koleksi tas kita. Selain wardrobe, kita juga ada dressing table, di mana dressing table ini spesialnya itu semuanya tanpa kaki dan strukturnya ada di dinding. Nah uniknya selfie-nya ini tuh bisa kita pindahkan sendiri, jadi bisa kita angkat, kemudian kita bisa pasang sendiri untuk selfie-nya. Kemudian untuk area kitchen, kita buat kitchen appliances yang terintegrasi, jadi supaya kelihatan rapi dan secara workflow itu tetap enak gitu. Nah yang pertama mungkin kita bisa bahas mengenai aksesoris yang kita punya. Jadi kita ada snack bar seperti ini yang bisa pop up keluar. Jadi dia sangat efisien untuk penggunaannya, tapi tetap rapi. Kemudian ada juga yang model geser seperti ini. Jadi semuanya kita buat supaya workflow-nya enak, dari preparation, kemudian masuk ke cooking, dan terakhir kita ke menikmati makanannya. Di sini juga ada drawer yang dimana dalamnya sudah ada insert cutlery yang kelihatan masih rapi namun sangat fungsional. Dan kitchen ini dilengkapi juga dengan aksesoris yang lampunya bisa dirubah sesuai dengan ambience ruangan. Dan juga di island kita ada tower socket, itu lumayan praktis untuk charging. Jadi selain untuk kabel-kabel charging, tapi dia juga bisa untuk nge-charge handphone yang wireless. Karena ada dining table, jadi bisa untuk meeting juga, terus bisa untuk nge-charge di sini. Dan jika sudah selesai penggunaannya, bisa langsung ditutup. Jadi, kitchen dan wardrobe saat ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan lintas zaman.